Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat video perkenalan tentang barang-barang atau tools-tools pada fiber optik atau bahan-bahan yang buat mensplitting kabel fiber. Oke, langsung saja di sini. Di sini ada fusion splicer atau biasa kita sebut splicing. Ini adalah barang yang digunakan untuk menyambung kabel fiber optik yang terputus atau saat menginstalasi kabel di rumah-rumah klien. Ini ada keterangannya. Fusion splicer ini atau penyambungan fiber optik adalah proses penyambungan fiber optik konduktor kabel optik yang melalui plafon panas suhu yang tinggi dengan bantuan mesin las khusus pengelasan fiber optik dilakukan secara otomatis. Jadi kita tinggal menyambungkan aja kabel fiber optik ini ke sini dan ke sini. Nanti kita akan mengukur juga panjang dan pendek kabel tersebut di dalamnya agar sempurna hasilnya. Oke, lanjut. Di sini ada clipper. Clipper ini penjelasannya adalah sebuah alat atau perlengkapan untuk membuat potongan ujung fiber. Jadi sebelum kita men-splicing kabel yang kita mau sambung, kita harus memotong menggunakan clipper ini, memotong serpihan kacanya itu agar lurus dan mudah disambung oleh mesin splicingnya agar tidak gagal. Oke, kita lanjut. Di sini yang ketiga ada stripper. Stripper ini atau disebut Miller stripper adalah alat luar biasa yang direkomendasikan untuk mengupas serat. Jadi kalau bahasa kita ini adalah gunting fiber yang untuk mengupas kulit luar core tersebut atau kabel fiber tersebut agar kita bisa mengguntingnya atau menggunting menggunakan clipper tadi agar bisa di-splicing juga. Oke, ini alat terpenting juga. Kita lanjut nomor 4. Ini di sini adalah optical power meter atau biasa anak teknisi sebut OPM. OPM ini di sini ada keterangannya adalah instrumen penguji yang digunakan untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan fiber optik dengan atau kekuatan sinyal optiknya. Jadi kita alat ini bisa bahasanya tuh, ini untuk mengukur redamannya. Kalau misalnya tadi kabel yang kita udah splicing, nah nanti kita ukur pakai ini redamannya berapa. Kalau redaman tinggi kita splicing ulang, biasanya sih gitu. Ya, jadi ini bisa untuk biasanya di sini bisa juga untuk melaser kabel atau buat mengukur redaman juga bisa. Di sini ada settingan-settingannya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini ada Optical Time Domain Reflectometer atau disingkat OTDR bahasa gampangnya. OTDR ini sangat canggih dia. Kita bisa mengetahui kabel titik putus itu di mana menggunakan OTDR ini. OTDR ini juga bisa mengukur redaman juga. Di sini ada keterangannya OTDR mirip dengan radar. Nah, radar itu maksudnya kita bisa menyeting kita bisa mengetahui kabel titik putus itu di kilometer berapa. Ini biasa digunakan misal kabel-kabel bawah tanah. Ini ada keterangannya OTDR melakukan pengukuran waktu pantulan cahaya. OTDR pada dasarnya menentukan karakteristik kabel fiber optik yang digunakan untuk merambat sinyal optik. Ya, ini bisa untuk mengetahui dia kekuatan sinyal itu yang dimana putusnya kan ini biasa dipakai kalau ada kabel-kabel putus ini kita pakai. Ini visual fault locator ini atau VFL. Visual fault locator ini adalah alat terpenting juga untuk setiap kit alat fiber optik. Setiap penguji komunikasi VVL bukanlah satu alat yang paling murah dalam kit alat. Nah, ini sangat penting juga alat ini. Mungkin ada suatu cepat mengisasi atau tingkatan makro dan fiber optik mengidentifikasi sambungan fusi yang terburuk secara optik mode. Jadi kita bisa mengetahui menggunakan alat ini. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini di sini ada adaptor fiber optik. Adaptor fiber optik ini seperti ini dia. Ini kita untuk menyatukan antara kepala core atau patch core. Nah, nanti kita sambungkan ke yang ini. Kita sambungkan ke sini. Jadi kayak
istilahnya tuh switch lah kayak gitu, atau port lah. Ini ada keterangannya di sini. Adaptor atau kopler ke fiber optik adalah konektor khusus yang dirancang untuk pemasangan atau sambungan pesisi kedua ujung kabel. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke patch core. Nomor 8. Patch core adalah kabel penghubung yang mempunyai dua konektor. Nah, jadi di sini ada kabel satu core. Nah, agar kita bisa menyambungkannya ke modem, kita bisa menggunakan patch core tersebut agar bisa dicolokkan ke modem tersebut. Bisa juga kita colokkan ke ODP-nya langsung. Lanjut kita ke nomor 9. Pigtail. Pigtail ini ada satu perangkat yang menghubungkan OTB dengan serat optik yang hanya mempunyai satu konektor dan ujungnya ini untuk menghubungkan kabel perangkat lain. Ini sama saja dengan patch core. Sama saja. Ini bisa dibelah juga kuningnya ini. Sama deh. Sama saja fungsinya. Lanjut ke 10. Tisu dan alkohol. Biasanya tisu dan alkohol ini digunakan untuk membersihkan serat yang sudah kita clipper, yang sudah kita splicer agar nanti proses penyambungannya lebih mudah dan tidak kotor kabelnya. Nomor 11 ini tang untuk gunanya kalau di lapangan biasanya digunakan untuk memotong serat besi atau messenger pada fiber optik. Di sini ada keterangannya. Nah, di sini nomor 12 ada roset. Roset fiber adalah sebuah kotak yang menjadi tempat penghubung antara kabel indoor optik dengan kabel optik arah CPE dalam bentuk ONT atau No Optical Network. Ya, di sini roset ini seperti saklar ya. Kita nanti bisa taruh hasil suplisingan kita ini. Nah, di sini biasa di sini. Nanti di sini tempat penyatuannya lah atau penghubungnya yang bekas kita splicing itu ditaruh sini, kayak ini rumahnya lah, rumahnya yang kan itu luka kabelnya kan kalau kita splicing. Jadi ini tempat itunya, tempat apa namanya, tempat 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 penyambungnya lah atau rumah penyambungannya bahasa kita, agar tidak terganggu lah. Ini di sini ada keterangannya. Nah, di sini ada protection slip fiber. Biasa kami sebut selongsong sih. Di sini berfungsi untuk melindungi core yang sudah disambung, yang sudah di splicing agar tidak patah. Di sini dikarenakan kabel core itu yang sudah diserut itu atau sudah dikupas pakai striper, dia itu sangat tipis sekali. Jadi agar agar bertahan lama dia biar tidak patah juga, nah, kita pakai ini protection slip ini agar bisa bisa bertahan lama di dalam roset ini. Nanti di sini kita gantungkan di sini. Bahasanya untuk penyambung lah, untuk apa, melindungi lah, ninggul kabel core. Nah, di sini tangga. Tangga ini banyak kegunaannya. Biasanya dipakai untuk manjat tiang atau mengklaim kabel optik atau melewati ke plafon. Ini kabel fiber nih yang terpenting. Kabel fiber ada keterangan. Kabel fiber optik menjadi bahan yang secara cepat bisa mengantarkan data menggunakan pancaran cahaya dibandingkan jenis lain. Kalau kabel optik ini adalah kabel yang terbuat dari serpian kaca. Jadi dia rawan sekali, rawan patah. Jadi tidak boleh bengkok atau bengkok lah, nggak boleh terluka dia. Kalau nggak, bisa dia nggak bisa dipakai, harus disambung lah. Oke, di sini ada server ya. Server di sini fungsi utama dari server adalah melayani segala permintaan dari klien untuk proses, baik itu permintaan data atau aplikasi untuk dijalankan oleh klien. Di sini ada ODP. ODP ini merupakan singkatan dari Optical Distribution Point. ODP adalah satu fitur pendukung layanan fiber optik yang berperan sebagai titik terminasi kabel drop optik ataupun tempat membagi satu core optik ke bagian. Di sini Optical Distribution ini paling penting juga ini kalau kita lagi instalasi jaringan. Dia kita ini itu tempat nanti kita colokkan kabel di sini kan, tempat pembagian jaringan. Di sini portnya kita masuk agar kita mendapatkan jaringan dari sini, biar kita bisa alirin ke rumah-rumah klien. Oke, ada yang kurang sepertinya.
Ini splitter. Oke, di sini ada splitter juga. Ini fungsi splitter ini adalah untuk membagi dari satu core itu agar mendapatkan lebih banyak port. Ini splitter 2468. Ini splitter 8 biasanya digunakan untuk di ganggang perumahan, agar bisa dapatkan. Jadi satu core itu bisa dibagi ke 8 klien atau 8 rumah. Oke, sekian dari video saya tentang pengertian fiber optik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dhani Sradifari dari kelas 12 TKJ 1.